Lalu sekarang saudara kita akan belajar firman Tuhan. Seperti yang sudah diumumkan sejak Kamis yang lalu. Saudara, mulai minggu ini, Rabu ini, kita masuk seri khotbah yang baru. Yaitu belajar dari kehidupan Esther. Atau belajar dari Esther. Kita sudah selesaikan belajar dari Yusuf. Kehidupan yang luar biasa sekali. Sampai seri ke-12. 1 sampai 12. Sudah bisa cari di YouTube, ada sesi 1-12. Sekarang kita akan belajar dari kehidupan Yusuf, saudara. Ya, saya bacakan dulu Esther 2 ayat 1 sampai 7. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenalah Baginda pada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan. Ya, raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaan, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hege, Residarza raja, penjaga perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian pada mereka, dan gadis yang terbaik pada pandangan raja, baiklah ia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan orang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yoyakim Yehoya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Nebukadnezar itu mengasuh Hadasa, yaitu Esther. Jadi dia mengasuh Hadasa atau Esther, saudara. Anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak berbapak, lagi gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi kita kenal seorang yang bernama Esther yang akan kita pelajari, saudara. Dulunya namanya adalah Hadasa, tapi lalu diberi nama Esther, saudara. Nah, dikatakan di sini dia termasuk, saudara, rombongan buangan. Waktu Raja Yehuda ditangkap, dibuang ke Babel, termasuk rombongan. Dan dikatakan bapak ibunya sudah meninggal, alias dia yatim piatu. Seorang gadis yatim piatu. Lalu diasuh, saudara, oleh pamannya, yaitu Mordekai, saudara. Dibawa ke Babel. Nah, kita akan belajar dari kisah ini, saudara. Bisakah seorang gadis, anak yatim piatu, lalu juga termasuk rombongan buangan. Jadi rombongan buangan, anak yatim piatu, saudara. Sorry, kok anak yatim piatu? Ya betul ya. Tidak ada bapak ibunya lagi. Bisakah keadaan seperti ini? Hanya dia bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Hanya dia bisa mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa, bisa atau tidak. Kita bisa belajar, saudara, bahwa sesungguhnya bagi Allah itu seperti tadi pujian kita, tidak ada yang mustahil, saudara. Dia sanggup, saudara, melakukan segala perkara. Maka firman Tuhan ini melalui pembicaraan, saya ingin ajak kita belajar sesi pertama dengan tema yang mudah saja, Tuhan bisa. Coba katakan, saudara, Tuhan bisa.
Sekali lagi saudara, katakan saudara, Tuhan bisa. Tadi saya katakan saudara, kalau ya jadi seorang anak yatim piatu masih bukan di negerinya sendiri saudara. Di negeri lain bukan karena merantau mau cari kemajuan loh saudara. Karena ditawan jadi masuk ya rombongan ya pembuangan pada saat itu saudara. Bisakah ya anak gadis seperti ini yang sudah tidak punya orang tua, saudara, ya ikut dalam pembuangan, akhirnya diasuh oleh pamannya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Jawabannya mudah, saudara. Seperti tema ini supaya saudara ingat, Tuhan bisa. Kalau diceritakan bisa enggak? Esther enggak bisa. Ya, tapi Tuhan bisa. Saya ulangi, saudara. Bisa enggak, saudara? Kita enggak jawab cuma bisa. Bagi Esther saya percaya enggak bisa. Bagi Mordekai yang mengasuh dia juga enggak bisa. Tapi ada satu tema yang harus saudara tanamkan dalam hati saudara. Tuhan bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, manusia tidak bisa, Tuhan bisa. Malaikat tidak bisa, Tuhan bisa. Apapun yang kita alami, Tuhan bisa. Kita akan belajar di Esther dulu saudara. Sekarang kita baca Esther 2 ayat 17. Esther 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia peroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah yang lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara bisa bayangkan, saudara, ternyata anak gadis yatim piatu ya termasuk buangan di negara lain, saudara, ternyata bisa. Ayat yang kita baca, saudara, dia diangkat menjadi ratu, diberi mahkota kerajaan jadi ratu. Ya, jadi orang nomor satu ya wanita di kerajaan itu. Saudara bisa lihat ini luar biasa sekali. Ceritanya tadi kita sudah baca. Kalau saudara baca dari pasal pertama, raja ini sebetulnya sudah punya ratu namanya Ratu Wasti. Waktu raja ngadakan pesta besar-besaran, saudara, satu kali ya raja ini ingin menunjukkan kecantikan dari ratunya. Saudara, maka raja ini utus Ida-Sida untuk ya minta Ratu Wasti datang. Mau ditunjukkan kepada tamu-tamunya. Betapa cantiknya ya raja yaitu Ratu Wasti. Tapi ternyata utusan raja ditolak mentah-mentah gitu saudara. Jadi Ratu Wasti sudah nolak mentah-mentah permintaan Raja Ahasveros saudara. Sehingga mau tidak mau ya utusannya kembali dengan sia-sia. Lalu berkata Ratu Wasti tidak mau menolak perintah raja. Raja marah. Raja Ahasveros emosi. Raja kok ditolak saudara. Jadi itu sudah pantangan sekali saudara. Lalu dia tanya dengan penasihat-penasihatnya. Bagaimana ini ya terhadap ratu ini. Semua berkata wah ini bahaya sekali. Kalau raja engkau diam, nanti semua istri-istri pejabat yang lain, oh semua juga akan niru ratunya. Maka semua enggak dianggap. Ya semua pejabat, semua jenderal enggak dianggap sama istrinya semua. Saudara. Ini bukan hanya menyalahi baginda, raja. Ini menyalahi kita semua saudara. Lebih baik sudah di PHK saja. Kalau bahasanya gitu saudara kerja. Atau ya namanya apa? Dicerai gitu saudara. Enggak jadi ratu saja. Akhirnya raja ambil keputusan. Ya saudara. Dilepas jabatannya saudara. Tadi setelah itu kita baca. Setelah beberapa waktu. Raja itu mulai. Ya ingat tentang Ratu Wasti. Lalu dia mulai bergumul dalam hatinya. Waktu dia bergumul. Lalu orang-orang sekitar raja berkata. Raja ya baiknya cari gadis-gadis semua jajaran raja. Yang cantik, yang bagus dikumpulkan. Lalu dirawat dulu ya oleh Hagai, Sida-Sida. Ya yang melayani
perempuan setelah selesai dihadapkan semua satu persatu pada raja. Mana yang raja anggap paling cocok, angkat dia jadi ratu. Saudara. Dan ternyata singkat cerita seperti tadi yang kita baca, ternyata pilihan jatuh pada Ester. Ya, sang anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal, akhirnya diasuh oleh Mordekai, saudara. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat, saudara, ya banyak yang kadang-kadang pikir nggak bisa, nyatanya Ester itu bisa. Jadi ratu itu sesuatu yang luar biasa sekali, bukannya sekedar ratu loh, saudara, tapi dia terus nanjak terus, saudara, keadaannya. Ester 8 ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman. Bukan hanya diangkat jadi ratu, saudara. Ya, di sana dulu ada Haman. Wah, itu orang kedua di kerajaan. Bahkan dia punya kekayaan yang luar biasa sekali. Saudara, akhirnya karena sesuatu nanti kita akan belajar ya ingin bantai ya umat Tuhan. Akhirnya dia yang dibantai sendiri. Lalu kekayaannya diserahkan semua pada Ester. Ratu ditambah lagi kekayaannya luar biasa sekali daripada dia. Ya, saya ulangi, saudara. Pada hari juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Saudara. Luar biasa. Sekarang tambah lagi Ester 8 ayat yang ke-7. Ester 8 ayat 7. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri ya telah disulakkan pada tiang karena ia sudah menghancurkan mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Hanya mengalami justru saudara kemenangan yang luar biasa, yang ingin membantai bangsanya, malah jatuh sendiri. Dia mengalami kehidupan yang luar biasa sekali, saudara. Jadi yang pertama yang saya ingin saudara tangkap ya dari kisah Ester, kita bisa belajar pelajaran pertama bahwa Tuhan bisa. Katakan apa, saudara? Tuhan bisa merubah Ester, seorang anak yatim piatu buangan, menjadi ratu yang diberkati luar biasa sekali. Ya, jadi yang pertama pelajarannya kita petik, ternyata Tuhan bisa, saudara, merubah keadaan yang paling bawah dalam kehidupan Ester menjadi keadaan yang paling atas. Ya, jadi itu satu yang meneguhkan kita, sesuatu yang mengingatkan kita, mengingatkan saya juga harus mengingatkan saudara. Tuhan bisa, saudara. Banyak hal yang seringkali kita pikir tidak bisa, tapi sebetulnya bisa. Saya ulangi ya, saudara. Seringkali ada hal tertentu, bahkan mungkin banyak hal yang kita anggap tidak bisa. Kita anggap tidak bisa. Saya atau saudara anggap tidak bisa, ini tidak mungkin. Tapi sebetulnya bisa. Karena Tuhan bisa menolong kita. Nah, saudara, saya ajak saudara bisa belajar dari kehidupan saudara masing-masing. Kita bisa belajar contohnya lah seri khotbah yang sebelumnya Yusuf, saudara. Ya, ngalami juga sama, saudara. Dia saat itu anak yang paling kecil sebelum adiknya akhirnya lahir lagi. Dia paling kecil, sudah diberi mimpi oleh Tuhan. Dia akan diangkat menjadi luar biasa. Lebih hebat dari semua kakak-kakaknya. Bahkan lebih tinggi lagi daripada ayah ibunya. Ya secara manusia ya mungkin dianggap gak bisa. Kakaknya sampai marah. Kamu ini mau melecehkan ya. Merasa hebat ya. Kadang gitu. Saudara. Tapi sekali lagi nyatanya. Ya, apa yang Tuhan janjikan pada Yusuf menjadi kenyataan. Nyatanya akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir sama
Orang kedua, kakaknya datang nyembah seperti mimpi yang diberikan pada Yusuf. Bahkan ayahnya juga semua keluarganya datang di sana. Oh, diberkati oleh Yusuf. Ngalami, saudara. Lah, saya ajak saudara sekali lagi. Ya, saudara mulai merenung. Mungkin ada dalam kehidupan saudara yang saudara itu rindu. Tapi saudara merasa nggak mungkin. Gitu saudara. Yang sebenarnya saudara itu butuh. Tapi saudara sendiri ngomong sendiri nggak mungkin. Gitu. Seringkali kita seperti itu. Seringkali kita membatasi saudara hidup kita sendiri. Memang mungkin kita tidak bisa. Tapi satu hal jangan lupa. Ada Tuhan yang bisa. Yang bisa. Yang bisa. Yang bisa menolong saudara dan saya. Ngalami seperti Yusuf. Ngalami seperti Esther saudara. Ya saudara. Mungkin saudara bisa merasa saudara anak dari keluarga yang sangat sederhana. Atau bahkan mungkin sangat miskin. Ya, lalu dengar khotbah di gereja. Yuk kita bisa jadi berkat. Jadi berkat bagi keluarga. Jadi berkat bagi ya gereja Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Mungkin saudara merasa kalau orang kaya bisa. Lah kalau saya mana bisa. Nggak ada kok uangnya kok. Nggak mungkin bisa. Kadang-kadang bisa seperti itu saudara. Ya. Atau mungkin saudara pendidikan rendah. Oh lihat orang, wah lakonan yang luar biasa. Lalu saudara lihat titelnya doktor gitu saudara. Lalu saudara merasa dia bisa, saya nggak mungkin bisa. Tapi saudara dengar, banyak hal yang kita anggap nggak bisa. Sebetulnya bisa dengan pertolongan Tuhan. Rumah tanggamu mungkin keadaan sudah hancur. Seperti tadi yang minta didoakan rumah tangga. Mungkin orang berkata nggak bisa. Mungkin kamu juga berkata nggak bisa. Tapi dengar, Tuhan bisa. Tuhan bisa. Ada Tuhan yang bisa. Jangan putus asa. Datanglah pada Tuhan. Dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam Tuhan ada kuasa. Dalam Tuhan ada mujizat. Dalam Tuhan ada kasih karunia. Kita bisa diberi hikmat. Yang sehingga kita punya kepandaian yang lebih dari semua orang yang lain pada umumnya. Daniel diberi hikmat yang luar biasa. Yusuf dibukakan mimpi. Semua orang, kisah Yusuf ya saudara ya. Gak ada yang bisa mengartikan mimpi. Karena ada kisah rajanya mimpi. Minta diartikan saudara. Ya, tapi tidak jelaskan ini tentang Daniel tapi. Dari satu kali rajanya mimpi. Tapi nggak mau cerita mimpi apa. Orang harus bisa ngomong mimpinya raja ini artinya ini. Sampai saat itu semua orang pandai di kerajaan zamannya Daniel berkata permintaan raja itu nggak mungkin bisa dijawab. Tidak ada orang yang bisa menjawab. Raja jelaskan dulu mimpinya apa, baru kita bisa menjelaskan. Mimpinya tidak diberitahu kok. Disuruh jelaskan gak bisa. Tapi sekali lagi kalau saudara belajar kisah tentang Daniel, kapan-kapan kita belajar, ternyata waktu ya Daniel dengar, Daniel minta petunjuk Tuhan, Tuhan bisa memberitahu. Raja ini mimpi ini, artinya ini. Sejak saudara hari ini kita dibukakan suatu banyak hal. Bahkan saat ini yang saudara harapkan, yang saudara butuhkan. Tapi saudara merasa jalan buntu. Tapi saudara merasa lemah tidak berdaya. Bahkan saudara merasa nggak bisa. Bukan hanya saudara yang merasa nggak bisa. Orang lain berkata nggak bisa. Bahkan kadang-kadang yang ngomong bukan orang biasa. Para pakar berkata nggak bisa. Tapi satu hal saya ingin ingatkan saudara. Tuhan bisa. Saudara yang sedang hadapi jalan buntu, saudara yang sedang mengalami hal yang tidak bisa ditolong, dipulihkan. Ingat satu perkara saja, tema hari ini. Tuhan bisa. Tuhan bisa. Tadi ada kesaksian tentang COVID.
Ya, katakan sekali lagi. Dan ternyata Tuhan bisa sembuhkan. Dan dia dan keluarganya. Setelah itu tadi dia pesan sungguh-sungguh. Jangan putus asa. Jangan takut. Mendekat pada Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan bisa. Ya, menolong kita. Apapun masalah kita. Masalah keuangan sama saja. Sudah mungkin pekerjaanmu sudah hancur-hancur. Mungkin sudah di PHK, jalan buntu, gak tahu harus apa. Sekali lagi, ada pertolongan. Tuhan bisa. Datang pada Tuhan. Cari petunjuk, bisa dari firman Tuhan ini, bisa Tuhan bicara dengan saudara. Percayai, taati, Tuhan itu bisa menolong. Setiap saudara dan saya, jangan berkata tidak bisa. Hari ini saya ajak saudara mulai bicara bisa. Banyak orang-orang yang akhirnya dipakai hal yang besar. Awalnya merasa nggak bisa. Tapi akhirnya dia berani percaya pada Tuhan. Tuhan bisa tolong dia. Dan dia dipakai luar biasa. Saya beri contoh Musa. Musa itu pernah membunuh tentara Mesir. Lalu saudara takut saudara. Akhirnya dia melarikan diri. Terus sampai di padang gurun saudara. Ya, sampai 40 tahun di padang gurun. Mengembalakan kambing domba. Sudah kenapa? Melarikan diri saudara. Takut nanti dibunuh. Lah, tapi setelah 40 tahun ada di padang gurun. Ya mapan dengan keadaan seperti itu. Dia pikir ya sudah gimana lagi. Tapi Tuhan datang. Ada semak duri yang menyala. Dia dekati. Tuhan mengutus Musa. Musa kembali ke Mesir. Ya, selamatkan umatku. Bawa keluar umatku. Bagi Musa gak mungkin. Aku saja menyelamatkan diri kok. Tinggalkan Mesir kok. Supaya aku tidak dibunuh kok. Pergi kok. Sekarang aku kembali ke Mesir. Tangkap, bunuh, mati. Apalagi kembali ke Mesir. Temui Fir'aun, rajanya. Oh mati. Dia takut gak mungkin. Tapi selalu Tuhan teguhkan. Aku yang mutus engkau. Engkau tidak bisa. Tapi aku bisa pakai kamu. Engkau tidak pandai bicara. Musa berkata aku tidak pandai bicara. Aku bisa kirim orang yang membantu kamu. Saat Musa berani percaya. Terima perkataan Tuhan. Dia melangkah. Tuhan lakukan banyak mujizat. Tuhan backup dia. Yang tidak bisa jadi bisa. Dan sekali lagi saudara. Saya ajak saudara tanggap itu. Ya mungkin saudara dengar tema gereja kita tahun ini tahun kemuliaan. Sampai hari ini saudara belum mengalami. Bahkan keadaannya bukan kemuliaan, kehinaan. Makin terpuruk. Saudara mikir nggak bisa. Saudara keliru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa. Berani percaya dulu Tuhan bisa. Iman adalah dasar. Yesaya 60 bisa digenapi apa enggak? Orang-orang berbondong-bondong datang. Cari Tuhan. Oh hujan pertobatan. Tuhan bisa terjadi, bisa enggak? Saya percaya Tuhan bisa. Dan Tuhan yang sudah berjanji. Ya Tuhan yang sudah memberikan janjinya. Pasti bisa menepati janjinya. Loh ini COVID loh. Banyak tempat ibadah tutup loh. Malah berkurang loh. Tuhan itu tidak dibatasi dengan alam. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan COVID. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keadaan apapun. Tuhan bisa. Betul? Yesaya 60 kelimpahan datang. Kekayaan datang. Loh ini krisis ekonomi mana bisa? Bisa. Saudara dengar kesaksian-kesaksian. Tadi saya katakan banjir kesaksian saudara. Yang tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ada satu yang minggu belum ada banyak sebenarnya. Satu yang saat ini saya ingat. Ada satu pengusaha, saudara. Itu bersaksi begini. Saya itu sebenarnya nggak suka loh. Dengar kesaksian-kesaksian. Mujizat terus. Aku nggak terlalu suka. Ya, kesembuhan. Apalagi kalau mujizat tentang keuangan. Dia cerita, aku nggak terlalu suka. Tapi saat COVID seperti ini, aku sedang alami masalah dalam keuanganku. Aku sempat berkata pada Tuhan, Tuhan,
Kalau engkau memberikan aku mujizat yang tidak masuk akal, aku mau bersaksi. Dan Tuhan itu hebat. Sebetulnya enggak terlalu percaya, tapi dia akhirnya mau datang kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan. Lalu dia cerita. Dia terkaget-kaget, dia terkagum-kagum. Kenapa? Tiba-tiba dia bisa menjual barang ya yang senilai selama dia buka usaha belum pernah semahal itu. Selama hidupnya belum pernah. Jadi Tuhan berikan mujizat yang belum pernah dialami. Sebab Tuhan bisa. Saya ajak saudara buka hatimu. Apapun yang sedang saudara hadapi, saudara jangan gentar. Jangan putus asa. Cari Tuhan. Rendahkan dirimu. Katakan Tuhan, aku memang gak bisa. Termasuk saudara terus jatuh dalam dosa. Saudara usaha sendiri gak bisa. Tapi saya ajak datang pada Tuhan. Rendahkan dirimu. Mengakui kesalahan, kelemahan, dosa. Mengakui butuh pertolongan Tuhan. Minta Tuhan tolong. Tuhan bisa menolong saudara. Tuhan bisa memberikan pengampunan. Tuhan bisa memberikan keselamatan. Tuhan bisa pulihkan keluargamu. Dalam keadaan apapun. Tuhan bisa pulihkan kesehatanmu. Tuhan beri mujizat kesembuhan dalam sakit penyakit apapun. Tuhan bisa tolong masa depanmu. Tuhan bisa tolong jabatanmu. Tuhan bisa tolong pelayananmu. Tuhan bisa tolong kelompok selmu. Tuhan bisa tolong keuangan atau apapun. Satu saja pesan firman hari ini. Ingat, Tuhan bisa. Saya akan ucapkan lagi, ingat, Tuhan bisa. Sekali lagi, ingat, Tuhan bisa. Rendahkan diri buka kaki Tuhan, sekali lagi buka hatimu. Ya, datang kepada Tuhan, saya percaya saudara akan melihat. Ya, bahwa sungguh-sungguh Tuhan bisa. Orang lain ditolong, saudara juga bisa ngalami. Orang lain ngalami mujizat, saudara juga bisa ngalami. Orang lain mengalami pemulihan, bisa. Ya, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi kemampuan Tuhan. Selama hidup saya ngalami dalam segala. Dalam kesehatan, saya sudah cerita 4 tahun. Rambut saya rontok, gak ada yang bisa menolong. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan bisa. Sembuhkan, tumbuhkan rambut saya. Waktu saya mulai usaha, gak punya modal, gali lubang, kalau tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, utang si A, utang si B, utang si C untuk nutup. Dan waktu saya sungguh-sungguh ikuti Tuhan, Tuhan bisa berkati. Waktu saya dipanggil jadi pendeta, saya belum punya pengalaman apapun. Pendidikan saya rendah sekali, belum pernah sekolah teologi secara khusus untuk jadi pendeta, tapi Tuhan panggil. Saya sendiri nggak yakin. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mau, aku yang memberi kemampuan. Dan saya berani menerima. Dan ternyata Tuhan bisa menolong saya. Sekali lagi, Tuhan bisa. Jangan berkata tidak bisa. Saudara, ucapkan pada yang selama ini saudara anggap gak bisa. Ucapkan, misalnya lepas dari hutang. Selama ini saudara berkata gak bisa. Seumur hidup gak bisa. Hari ini saudara katakan hutang. Tuhan bisa menolong aku. Selesai. Masalah rumah tangga yang saudara anggap gak bisa. Ucapkan. Tuhan bisa pulihkan keluargaku. Sakit penyakit yang menakut-nakuti engkau. Covid itu, di balik Covid itu ada roh. Ya, ketakutan yang luar biasa sekali. Roh intimidasi yang luar biasa. Saat ini orang sakit apa sedikit sudah takut. Ini mungkin Covid, ini mungkin Covid. Sudah ketakutan. Orang kena Covid lebih takut. Dibayang-bayang kematian gitu. Sir. Jangan takut, tadi pesan sudah ada yang kena. Ya,
kita punya iman. Ya, tapi juga saudara selalu yang ajarkan super iman, super hati-hati. Saudara juga harus jaga kesehatan, pergi ya kemana-mana, pesan pemerintah 3H bahkan 4H diikuti semua. Ya, taati firman Tuhan, tinggalkan dosa, Tuhan bisa. Ya, saya tidak perpanjangkan, kita akan kembali saudara masuk dalam doa. Saya masih akan bawa doa-doa saudara supaya sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan dinyatakan. Mari saudara, kita doa bersama. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mulai seri khotbah dari kehidupan Ester. Tuhan awali disadarkan setiap kami. Tuhan bisa. Tuhan hamba-Mu doakan biarlah tema seri khotbah ini dan firman Tuhan saat ini menerangi setiap kami. Menyadarkan setiap kami bahwa Tuhan bisa. Tuhan bisa menolong kami dari segala keadaan. Tuhan bisa mengampuni. Tuhan bisa menyelamatkan. Tuhan bisa menyembuhkan hati yang luka. Tuhan bisa menyatukan rumah tangga yang pecah. Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan bisa memulihkan hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, persaudaraan. Tuhan bisa membuat setiap orang yang gagal menjadi sukses. Tuhan bisa ya memberkati sehingga anak-anak Tuhan boleh jadi berkat. Tuhan bisa mengangkat dari yang paling bawah diangkat paling atas. Tuhan bisa. Tuhan biarlah firman ini menyala, menyerangi setiap kami. Bangkitkan iman lagi Tuhan. Dan hamba-Mu juga doakan setiap permohonan, bahkan doa-doa yang saat ini masih dipanjatkan Tuhan, yang sudah dikirim Tuhan. Ya, hamba-Mu tumpang tangan dengan semua yang sudah dikirim. Bahkan hamba-Mu juga doakan yang saat ini, doakan mereka apapun yang didoakan. Sekali lagi Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha bisa. Engkau Allah yang maha kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan Tuhan semua doa-doa ini. Tuhan hamba-Mu mohon, berilah pengampunan, berilah belas kasihan, berilah pertolongan-Mu Tuhan. Dan tuntun setiap kami boleh mengalami terang-Mu Tuhan. Engkau terangi kesehatan kami. Engkau terangi rumah tangga kami. Engkau terangi studi pekerjaan. Engkau terangi Tuhan pengabdian jabatan. Engkau terangi pelayanan kami Tuhan. Engkau terangi kelompok sel kami. Engkau terangi pekerjaan keuangan kami. Engkau terangi masa depan kami Tuhan. Sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Supaya kami boleh pakai hidup kami melakukan tugas-tugas-Mu. Menyelesaikan tugas-tugas-Mu. Selamatkan sebanyak mungkin orang Tuhan. Oh Tuhan, rumah tangga pulihkan supaya rumah tangga kami jadi kesaksian. Oh banyak rumah tangga yang lain juga ikut datang pada Tuhan dan ditolong dan diselamatkan. Tuhan, sekali yang gagal Tuhan berilah keberhasilan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan juga menolong orang lain yang lain. Sekali lagi juga masalah keuangan, berilah mujizat keuangan yang tidak masuk akal. Supaya mereka bisa diberkati dan jadi berkat yang luar biasa. Beri hati yang cinta uang, bukan cinta uang. Cinta Tuhan, bukan cinta uang. Cinta Tuhan, bukan cinta uang. Dan sungguh-sungguh hidupnya boleh Kau pakai. Sekali lagi kami serahkan semuanya dalam anugerah-Mu. Live streaming ini juga Tuhan, bahkan untuk besok sore. Semua dalam kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami terima jawaban doa. Kami terima mujizat. Kami terima kasih karunia. Kami berkati setiap orang yang mengikuti live streaming ini dengan segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari jawaban doa. Hari ini hari pertolongan Tuhan. Kairos daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa dan Roh Kudus Kau yang berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Amin. Ya saudara, kita bersyukur saya percaya sudah diberkati. Pesan saya sekali lagi, selalu ingat Tuhan bisa. Katakan saudara, Tuhan bisa. Ya, jangan ragu. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, Tuhan bisa. Lalu saudara yang sudah diberkati, baik melalui
ya khotbah-khotbah, pengajaran seperti tadi yang menguatkan, yang membukakan, seringkali khotbah seperti ini jadi rema. Saudara saksikan, setelah saudara lakukan, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara saksikan. Itu belajar membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan senang kalau ada orang yang mau dipakai hidupnya oleh Tuhan. Ya, diselamatkan bisa menyelamatkan orang lain. Ditolong bisa menolong. Dikuatkan bisa menguatkan orang lain. Ya, juga semua permohonan doa saudara masih bisa kirim, saudara ya. Besok pagi kita akan lanjutkan Ester seri kedua. Ya, temanya adalah kemuliaan di balik penundukan. Saya percaya kita akan lihat betapa ya firman Tuhan itu membukakan kita sehingga terus langkah-langkah kita, perjalanan kita ngalami seperti Ester dari paling bawah sampai paling atas. Dari paling bawah sampai atas. Dari paling bawah sampai paling atas, saudara. Hidup yang berguna. Ya, saya rasa cukup, saudara. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok sore.